Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para pemirsa pada sebuah ruang kajian keislaman untuk memperdalam pemahaman kita tentang nilai-nilai Islam dalam konteks sosial, budaya, dan kemanusiaan. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengkaji topik yang sangat relevan dengan banyak permasalahan yang terjadi di era sekarang, yaitu relasi Nabi Muhammad SAW dengan ahli kitab, yang akan membahas mengenai toleransi dalam perspektif historis dan Al-Quran. Melalui kajian ini, kita akan menelusuri bagaimana Al-Quran mengatur prinsip-prinsip toleransi, bagaimana Nabi mencontohkannya dalam kehidupan nyata, serta apa relevansinya bagi kita yang hidup di era multikultural saat ini. Semoga pembahasan ini dapat membuka wawasan kita dan menjadi bekal untuk membangun masyarakat yang lebih inklusif, adil, dan penuh penghormatan terhadap perbedaan. Kenapa pembahasan ini begitu penting? Karena toleransi itu sendiri adalah kunci untuk menjaga keharmonisan di tengah perbedaan agama, etnis, dan budaya. Dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia ini, toleransi sangat berguna untuk mencegah konflik dan membuka ruang dialog. Nabi Muhammad SAW mencontohkan bahwa toleransi dapat berjalan bersama keadilan dan ketegasan hukum demi terciptanya stabilitas dan persatuan. Materi kita kali ini akan dibagi berdasarkan 3 pembahasan utama. Pertama adalah sikap Al-Quran terhadap ahli kitab. Yang kedua, sikap Nabi terhadap ahli kitab sebagai bentuk contoh penerapan toleransi. Dan yang ketiga adalah konflik yang terjadi antara umat muslim dan kaum Yahudi Madinah bukanlah bentuk intoleransi, melainkan terjadi karena adanya sebab. 3 hal ini yang akan dapat menjawab sebuah pertanyaan, bagaimana sih toleransi yang diterapkan oleh Islam pada era awal Nabi Muhammad SAW? Permasalahan yang muncul sebelum ke pembahasan utama yaitu mengenai definisi ahli kitab. Sebenarnya siapa sih ahli kitab itu? Dalam hal ini para ulama terbagi menjadi 3 pendapat. Yang pertama adalah mereka yang mengatakan bahwa ahli kitab adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani keturunan dari bangsa Israel saja. Hal ini dikemukakan oleh Imam Asy-Syafi'i yang mendefinisikan ahli kitab sebagai pemeluk agama Yahudi dan Nasrani dari kalangan Bani Israel sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa ahli kitab adalah semua orang yang menganut agama Yahudi dan Nasrani, baik dari bangsa Israel ataupun bukan. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam At-Tabari dan juga ulama Indonesia kontemporer seperti Hamka dan Quraisy Shihab. Sedangkan pendapat yang ketiga adalah mereka yang mengatakan bahwa ahli kitab itu mencakup seluruh umat yang memiliki kitab suci yang diduga sebagai kitab suci yang pernah dibawa oleh salah seorang nabi terdahulu. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Hazm, sehingga ia memasukkan Majusi ke dalam definisi ahli kitab, karena Nabi memberlakukan jizyah atas golongan orang-orang Majusi, sebagaimana berlaku atas Yahudi dan Nasrani. Perbedaan definisi ini berimplikasi besar terhadap sikap kaum muslimin. Siapa yang dimaksud dengan ahli kitab? Apakah Yahudi dan Nasrani di masa sekarang masih tergolong ahli kitab sebagaimana yang disebut dalam Al-Quran? Tentunya hal ini berakibat pada beberapa sikap kaum muslimin terhadap ahli kitab. Pertama, dalam hal memakan sembelihan ahli kitab. Ini juga dibahas dalam surat Al-Maidah ayat 5 yang berbunyi, Al-yauma uhillu lakumut thayyibat. Pada hari ini kami halalkan kepada kalian beberapa kebaikan. Wa ta'amul ladzina utul kitaba halul lakum, termasuk salah satunya adalah sembelihan ahli kitab.
daging sembelihan ahli kitab disebut halal bagi muslim. Namun realitasnya, cara sembelih, nama yang disebut, dan sistem industri makanan saat ini jauh berbeda dari praktik ahli kitab zaman Nabi. Ulama kontemporer sekarang pun berbeda pendapat. Ada yang tetap membolehkan dengan asumsi keumuman nas Al-Quran, tapi ada pula yang lebih ketat melihat bahwa sembelihan tersebut sudah tidak memenuhi kriteria syar'i karena tidak menyebut nama Allah, bahkan tidak disembelih secara manual. Kemudian yang kedua, yaitu dalam hal menikahi wanita ahli kitab. Sebagaimana dalam surat Al-Maidah juga disebutkan, wal muhsanatu minal ladzina utul kitab. Allah membolehkan laki-laki muslim untuk menikahi perempuan dari kalangan ahli kitab. Namun para ulama berbeda pendapat ketika mengkaitkan ayat ini dengan konteks masa kini. Ada yang berpandangan bahwa hukum ini masih berlaku secara mutlak karena nasnya jelas dan tidak dibatasi waktu. Namun sebagian yang lain mengatakan bahwa perempuan Nasrani dan Yahudi saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan definisi ahli kitab di masa Nabi, karena ajaran mereka telah bercampur dengan penyimpangan akidah, bahkan sebagian tidak lagi berpegang pada kitab suci secara murni. Maka dari sini kita bisa memahami bahwa perbedaan dalam mendefinisikan siapa itu ahli kitab berdampak langsung pada hukum dan sikap praktis umat Islam. Lantas bagaimana Al-Quran menyikapi ahli kitab? Dalam hal ini, Al-Quran menyikapi ahli kitab dengan sangat objektif. Apabila ahli kitab ini berbuat keburukan, maka Al-Quran mencelanya. Apabila berbuat kebaikan, maka Al-Quran memujinya. Sebagaimana dalam surat Ali Imran, pujian Al-Quran terhadap ahli kitab, laisu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillah. Dari ahli kitab itu ada umat-umat yang lurus yang membaca ayat-ayat Allah. Demikian pula apabila ada ahli kitab yang buruk, Al-Quran pun juga mencelanya. Seperti dalam surat Al-Maidah, lu'inal ladzina kafaru min bani Israil. Allah melaknat orang-orang kafir dari Bani Israel. Lebih dari itu, Al-Quran juga menyeru ahli kitab untuk senantiasa berpegang pada kalimat yang sama dengan kaum muslimin, yaitu kalimat tauhid. Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Wahai ahli kitab, kemarilah kepada sebuah kalimat yang sama antara kita dan kalian, yaitu kalimat tauhid. Di dalam Al-Quran juga menekankan bagaimana kita menyikapi ahli kitab, bagaimana kita bisa berdialog dan berkomunikasi dengan ahli kitab. Wala tujadilu ahli kitab illa billati iya ahsan. Kita tidak diperbolehkan berdebat kecuali dengan cara yang baik. Adapun bentuk toleransi Nabi Muhammad SAW terhadap ahli kitab ketika berada di Madinah, ketika kedatangannya beliau di Madinah, bagi kaum Yahudi, dakwah Nabi dianggap selaras dengan ajaran mereka, dan mereka berharap Nabi Muhammad dapat menjadi bagian dari agama Yahudi untuk bersama-sama dapat menghapuskan penyembahan berhala. Selain itu, Yahudi di Madinah juga berharap Nabi Muhammad dapat menyatukan kabilah-kabilah di Madinah, menciptakan kedamaian dan menjadikan Madinah sebagai pusat perdagangan yang dapat mengalahkan Mekah. Jadi kedatangan Nabi Muhammad SAW di Madinah ini disambut sangat baik oleh para penduduknya, termasuk oleh komunitas Yahudi. Selain itu, dalam membentuk relasi dengan ahli kitab, Nabi Muhammad SAW membuat piagam Madinah, mencetuskan piagam Madinah. Piagam ini adalah bukti konkret komitmen Nabi Muhammad SAW terhadap tatanan sosial yang adil dan damai di tengah masyarakat yang multikultural. Piagam ini terdiri dari 63 pasal yang mengatur banyak hak dan kewajiban berbagai kelompok di Madinah, termasuk umat Islam, Yahudi, dan suku-suku Arab non-Muslim. Beberapa pasal dalam piagam Madinah secara tegas menunjukkan sikap toleransi Nabi Muhammad SAW terhadap ahli kitab. Bahkan dalam prakteknya secara langsung, Nabi Muhammad SAW melakukan beberapa tindakan nyata yang menunjukkan toleransi yang sangat tinggi, khususnya dalam perannya sebagai pemimpin kota Madinah. Salah satu contohnya adalah ketika penerimaannya terhadap Mukhairik, seorang tokoh Yahudi yang gugur dalam perang Uhud saat ikut membela kaum muslimin. Bahkan Nabi Muhammad SAW menyebutnya sebagai sebaik-baik orang Yahudi dan menghormati amanah yang ditinggalkannya. Hal ini membuktikan bahwa Nabi Muhammad menilai seseorang berdasarkan ketulusan kontribusinya, bukan semata-mata berdasarkan agamanya. Sedangkan konflik-konflik yang terjadi antara kaum muslimin dengan kaum bangsa Yahudi di Madinah seperti Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah, itu sebenarnya bukanlah bentuk intoleransi umat Islam terhadap
kaum non-muslim di Madinah. Karena memang Bani Israel ketika itu, tiga bani tersebut mempunyai alasan kenapa mereka akhirnya diusir oleh umat Islam. Yaitu pertama misalkan Bani Qainuqa ini menjadi kabilah pertama yang melanggar perjanjian terhadap umat Islam. Jadi konflik dengan Bani Qainuqa ini terjadi antara peristiwa Badar dan Uhud, yang salah satunya dipicu oleh pelecehan terhadap seorang perempuan Arab di pasar Bani Qainuqa. Kemudian untuk Bani Nadir, mereka memerangi Nabi dengan berkomplot dengan orang-orang Quraisy, membocorkan rahasia tentang kelemahan kaum muslimin saat berada di Uhud. Sedangkan Bani Quraidah merupakan kabilah Yahudi yang terlibat dalam pengkhianatan terhadap Nabi Muhammad SAW setelah beliau kembali dari perang Khandaq pada bulan Zulqaidah tahun ke-5 Hijriah. Ini menunjukkan bahwa pengusiran kaum muslimin terhadap Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah, tiga bani dari kaum Quraisy ini bukanlah sama sekali menunjukkan intoleransi umat Islam terhadap non-muslim di Madinah saat itu. Pembahasan kita dalam tema kali ini menunjukkan bahwa sikap toleransi Nabi Muhammad SAW sesuai dengan ajaran Al-Quran, seperti Quran Surat Al-Mumtahanah ayat ke-8, La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum. Allah tidak melarang sama sekali kepada kita untuk berbuat baik terhadap non-muslim selama mereka tidak memerangi kita. Antabarruhum wa tuqsitu ilaihim, yaitu berbuat baik kepada mereka. Ayat tersebut memerintahkan berbuat adil kepada non-muslim yang tidak memusuhi. Nabi menerapkan isi dengan menjalin perjanjian damai dan menghormati hak-hak ahli kitab. Nilai toleransi ini tetap relevan hari ini sebagai dasar untuk membangun masyarakat damai di tengah perbedaan, terutama di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang sangat majmuk dan multikultural. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan singkat mengenai relasi Nabi Muhammad dan bangsa ahli kitab atau kaum ahli kitab di Madinah. Semoga dapat diambil pelajarannya bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.